teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari kelompok 2 Psikologi A 2020. Di sini dan pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai penjelasan analisis dan kronologi dari film The Judge 2014. Pasti teman-teman semua penasaran kan mengenai analisis kasus dari film The Judge ini? Karena film The Judge ini sangat menarik untuk dibahas. Dan tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman nih. Ayo, mari check it out. Oke, baik. Berikut nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Saesa Rinalda. Yang kedua ada Clarissa. Yang ketiga Dewa Bayu. Yang keempat ada Siva Inaya. Yang kelima ada Beatrix. Yang keenam ada Maulia. Dan yang ketujuh ada Khairunisa. Seberapa reliabelkah kesaksian seorang saksi? Kekuatan saksi mata yang persuasif. Awalnya, Deputi Hanson dan Sheriff menjadi saksi bahwa mereka menemukan jasad Blackwell di jalan dengan sepeda yang juga tergeletak. Lalu, menemukan bahwa terdapat bercak darah di mobil Hakim Palmer, dan setelah melakukan pengecekan, ternyata darah Blackwell dan darah yang ada di mobil terdeteksi sama. Namun, Deputi Hanson dan Sheriff bukan saksi mata langsung pada saat pembunuhan terjadi, karena telah dikatakan pada jam 1.14.05 oleh Tuan Palmer bahwa tidak saksi secara langsung saat kejadian terjadi. Lalu, ada saksi penjaga minimarket yang melihat Hakim Palmer dan Blackwell bertemu di mesin pendingin dan melakukan kontak mata. Kemudian, pada jam 1.48.20, Deputi Hanson bersaksi bahwa Hakim Palmer mengakui bahwa tidak ada yang boleh mengendarai mobil yang terdapat darah Blackwell itu selain dirinya. Sampai akhirnya, di jam 1.51.27, Hakim Palmer bersaksi bahwa ia memang melakukannya. Ia memang tidak menyukai Blackwell dan menginginkan Blackwell mati. Namun, ia tidak ingat bahwa ia menabrak Blackwell. Ia hanya cukup yakin bahwa ia menabrak Blackwell. Ketika mata menipu, menurut teori para saksi mata seringkali lebih percaya diri daripada benar. Saksi mata yang lebih muda dan mereka yang telah melihat pelakunya selama lebih dari 1 menit pada jarak kurang dari 5 meter atau sekitar 16 kaki lebih akurat daripada saksi mata yang lebih tua dan mereka melihat orang tersebut lebih singkat pada jarak yang jauh. Nah, pada film ini dikatakan bahwa Hakim Palmer melewati jalan penggilingan karena terdapat banjir. Namun, karena terdapat kejanggalan dan biasanya saksi mata yang muda lebih akurat daripada saksi mata yang lebih tua, maka Sheriff dan Deputi menelusuri kembali bukti-bukti dengan mengambil dari CCTV. Ternyata, Hakim Palmer terbukti berbohong. Ia tidak melewati jalan tersebut, dan saat kejadian belum terjadi banjir. Hakim Palmer justru memutar balik arah karena mengejar Blackwell. Namun, dari film dapat dilihat bahwa Hakim Palmer menceritakan mengenai dirinya yang melewati jalan penggilingan dengan percaya diri, namun dengan fakta yang berkebalikan. Efek dari kekeliruan informasi atau misinformation effect. Efek dari kekeliruan informasi ini adalah seseorang yang menyadari bahwa memori palsu dapat terasa dan terlihat seperti memori yang sesungguhnya. Kekeliruan informasi dari suatu peristiwa akan masuk ke dalam memori dan menyebabkan orang tersebut menerima arahan informasi yang salah mengenai hal tersebut. Memori palsu ini dapat sama persuasifnya seperti memori yang sesungguhnya, benar-benar meyakinkan tetapi juga benar-benar salah. Hal ini juga terjadi dalam film The Judge. Misinformation terjadi di antara Hank dan ayahnya. Selama ini, Hank mengira bahwa ayahnya tidak memiliki kepedulian terhadapnya. Ayahnya tidak menyukainya dan selalu bertengkar dengannya. Setiap kali bertemu, ia dan ayahnya sangat jarang berkomunikasi. Dan ketika mereka berkomunikasi, selalu berakhir dengan perdebatan, sehingga membuatnya malas untuk pulang ke Indiana dan menemui keluarganya. Begitu juga dengan apa yang ada di pikiran ayahnya. Ayah Hank mengira bahwa Hank tidak pernah mau untuk mengunjungi mereka di Indiana karena Hank hanya sibuk memikirkan pekerjaannya atau sibuk menjadi gelandangan. Padahal, informasi yang sebenarnya adalah keluarga Hank selalu menunggu kepulangannya dengan sabar. Mereka peduli terhadap Hank, tidak seperti apa yang ada di memori Hank, bahwa keluarganya membenci dirinya. Mereka sebenarnya saling peduli satu sama lain. Selain itu, efek kekeliruan juga terjadi pada memori ayah Hank. Ia sebenarnya tidak mengingat sama sekali bahwa ia menabrak Blackwell, tetapi ia bersikeras untuk mengakui bahwa ia memang membunuh Mark Blackwell, karena menurutnya keadilan harus ditegakkan dan yang bersalah harus dihukum. Yang ayah Hank ingat hanyalah kebenciannya terhadap Blackwell karena Blackwell menghina istrinya dan mengatakan bahwa ia ingin mengunjungi kuburan ibu Hank. Ayah Hank
Judge Palmer sebenarnya mengalami hilang ingatan, memory loss, sebagai efek samping dari kemoterapi. Tetapi, ia selalu menyangkal bahwa ia kehilangan sebagian ingatannya. Baik, saya di sini menceritakan kembali terkait film The Judge 2014, yang dimana tokoh Hank meminta kepada ayahnya untuk menceritakan kembali kejadian yang terjadi. Ia meminta ayahnya untuk menceritakan secara detail dan dengan jujur. Setelah Hank mengetahui ayahnya berbohong atas cerita yang ia ceritakan, Hank marah dan meminta ayahnya untuk menceritakan mengenai kejadian sebenar-benarnya sehingga dapat memperlancar persidangan. Pada film ini juga dapat dikaitkan dengan psikologi sosial, yang dimana menceritakan kembali sebuah peristiwa dapat membuat seseorang terikat dengan cerita tersebut dan cenderung mengingatnya kembali. Jika terdapat kebohongan yang tersimpan pada cerita atau kejadian tersebut, seseorang cenderung mengingatnya, dan semakin sering ia mengingatnya, maka semakin ia sadar akan kebohongan yang ia simpan. Dan pada akhirnya ia akan menceritakan kebohongan tersebut. Mengapa demikian? Telah terdapat penelitian terkait hal ini yang mengungkapkan bahwa kepercayaan diri seseorang dalam mengungkapkan sesuatu akan meningkat jika dia diberikan pertanyaan yang sama secara terus-menerus dan dirinya mengetahui bahwa saksi lain hanya menunjuk dirinya, sehingga akhirnya ia akan mengungkapkan kejadian selanjutnya pada bagian mengurangi kesalahan. Mengurangi kesalahan ialah membiarkan saksi menceritakan apa yang dia ingat tanpa mendorong saksi untuk memvisualisasikan tempat kejadian, dan dilarang memprovokasi keadaan emosional saksi saat kejadian tersebut terjadi. Selain itu, mendidik juri tentang perangkap kesaksian saksi mata dapat meningkatkan cara agar terciptanya keakuratan putusan. Pada film ini juga ditunjukkan beberapa kali adegan di mana saksi dimintai keterangan dan kesaksiannya terhadap kasus yang terjadi. Saksi dibiarkan menceritakan apa yang mereka lihat tanpa adanya paksaan seperti yang terjadi di mana saksi menyebutkan dan menjawab pertanyaan dari pengacara akan apa saja yang ia lihat dan ia ketahui tanpa paksaan. Namun juga terjadi adegan di mana saksi, yaitu ayah Hank, didesak untuk menjawab dan mengingat kejadian yang tidak ia inginkan sehingga memprovokasi keadaan emosionalnya. Hal ini tentu dapat menyebabkan kesalahpahaman di antara para juri akibat situasi emosional yang terjadi. Namun hal ini pula dapat mengubah pandangan para juri akan kesaksian yang diberikan oleh ayah Hank sebagai seorang terdakwa. Apakah terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan sang juri? Tentu terdapat beberapa faktor lain yang akan mempengaruhi keputusan juri. Yang pertama ada karakteristik terdakwa. Joseph Palmer merupakan sosok hakim yang jujur, tegas, dan menjunjung tinggi keadilan serta kebenaran. Joseph sendiri selalu mampu memutuskan hasil persidangan dengan adil, sehingga beliau sangat disegani. Dalam lingkungan keluarganya, Joseph adalah sosok yang keras kepala dan dingin terhadap anaknya karena suatu masalah di masa lalu. Namun terdakwa juga merupakan orang yang telah berumur dan memiliki kanker stadium 4, sehingga ia mulai lupa akan kejadian yang terjadi di masa lalunya. Instruksi hakim juga merupakan salah satu faktor dari hal ini. Yang pertama, saat sesi sidang pendahuluan, pengacara terdakwa meminta untuk pemindahan lokasi, tetapi hakim menolaknya. Lalu jaksa juga menanyakan hal yang sama, dan hakim menjawab akan mempertimbangkan hal tersebut dan tetap akan menolak permohonannya karena sudah melewati batas waktu. Di sesi ini juga hakim meminta jika ada pengajuan barang bukti dan hal lain yang berhubungan untuk segera diserahkan. Lalu hakim meminta pengacara dan jaksa menanyakan beberapa hal kepada saksi. Sesi kedua, hakim meminta pengacara untuk menyeleksi calon juri untuk sidang selanjutnya. Pada sesi ketiga, hakim meminta pengacara dan jaksa untuk menanyakan beberapa hal mengenai korban dari orang terdekat korban, yakni sang ibu. Beberapa kali pengacara dan jaksa mengajukan keberatan atas pertanyaan dan pernyataan yang dilontarkan masing-masing, namun hakim menolak keberatan tersebut. Selanjutnya pada sesi keempat, hakim meminta untuk menayangkan bukti CCTV dari Toserba yang dikunjungi oleh sang korban dan terdakwa sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Namun sidang dihentikan karena terdakwa tiba-tiba hilang kesadaran. Sesi selanjutnya sesi sidang penutupan. Hakim meminta pengacara dan jaksa untuk menanyakan terdakwa beberapa hal mengenai kejadian pembunuhan tersebut. Pada sesi ini juga pengacara dan jaksa mengajukan keberatan dan lagi-lagi hakim menolak keberatan tersebut. Pada sesi terakhir, hakim bertanya kepada juri tentang keputusan atas terdakwa. Hakim pun menjatuhkan vonis 4 tahun penjara setelah mendengar pendapat dari juri bahwa terdakwa tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat 1, namun bersalah atas tuduhan penyerangan berencana.
Terdapat kesaksian mata sebagai faktor tambahan. Terlihat dari CCTV yang dilihat oleh Dickham, Hank, dan polisi bahwa ayahnya Hank sengaja memutar balik mobilnya. Lalu ketika di persidangan untuk menceritakan kronologi kejadiannya, ayah Hank teringat bahwa ayah Hank sengaja membunuh Blackwell lantaran penyebab Blackwell dengan sengaja menghina istrinya yang telah meninggal, dan karena kesal akan perbuatan tersebut, ayah Hank dengan sengaja membunuh Blackwell. Apakah hukuman yang berat? Hukuman yang diberikan kepada terdakwa yaitu divonis 4 tahun penjara. Pada Mr. Foreman, sang juri menjelaskan keputusannya terdakwa tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat 1, namun bersalah atas tuduhan penyerangan berencana. Dan karena saat terjadinya sidang, ayah Hank mengaku dan menjelaskan kronologinya kenapa ia sengaja membunuh Blackwell. Pada akhirnya, sidang selesai dengan ayahnya di penjara 4 tahun, namun setelah 7 bulan, ia dibebaskan karena pengacara dari pihak Blackwell iba dengan keadaan ayah Hank yang sekarang sudah mulai lanjut usia. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan penjelasan dari kelompok kedua kami. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.